Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Lagi pada pelajaran bimbingan dan konseling bersama Ibu Endah Haryani. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harapkan semuanya diberikan kesehatan dan diberikan semangat belajar. Oke anak-anakku sekalian, materi yang akan dibahas hari ini yaitu perencanaan karir dan masa depan. Nah, baik. Siapa nih di antara kalian yang sudah mempunyai perencanaan karir di masa depan? Pasti kalian bingung ya. Bu, kenapa harus perencanaan karir ya? Kan aku masih anak sekolah. Masa suruh bekerja? Nah, jadi begini ya anak-anak. Maksud dari perencanaan karir di sini itu bukan berarti kalian itu harus bekerja di saat masih menduduki bangku sekolah ya anak-anak. Tetapi maksudnya adalah kalian mempersiapkan perencanaan karir dengan rencana yang sangat matang untuk masa depan seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian, mari kita bahas perencanaan karir itu apa. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu perencanaan karir? Arti penting dari perencanaan karir, ada yang tahu? Baik, kita bahas ya. Baik, mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa itu perencanaan karir. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian perencanaan karir. Nah, anak-anak, pekerjaan tidak serta-merta merupakan karir loh. Karena karir itu lebih fokus pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dalam perasaan seseorang, mewarnai seluruh hidupnya. Baik anak-anakku sekalian, mari kita simak videonya dan cermati. Nah, baik anak-anak, di sini ada arti penting perencanaan karir. Perencanaan dalam hidup selalu sangat penting karena didasarkan pada tingkat kemajuan, pro dan kontra, dengan evaluasi mendalam. Demikian pula perencanaan karir sangat penting dalam menumbuhkan karir individu. Hal ini memberi kita keuntungan dalam kehidupan kita dan memungkinkan kita bergerak maju dan mempercepat pendekatan kita menuju pendekatan cepat di jalan kesuksesan. Nah, apa perencanaan karir itu? Tadi di awal Ibu sudah membahas secara singkat ya. Jadi perencanaan karir merupakan suatu hal yang penting untuk menentukan masa depan setiap individu, yang dimana sangat berkaitan dengan pemilihan jenis pekerjaan. Adapun menurut Apkin, perencanaan karir adalah kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Nah, anak-anak, kemudian ada tujuan perencanaan karir. Yang pertama, membantu individu dalam membuat keputusan karir yang tepat dan efektif. Yang kedua, membantu merencanakan aktivitas karir untuk meningkatkan kualitas individual. Yang ketiga, menyadari diri sendiri terhadap peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, kendala-kendala, pilihan-pilihan, dan konsekuensi-konsekuensi. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai. Yang kelima, mencocokkan individu dengan pekerjaan, baik dalam segi pemilihan pekerjaan maupun pilihan pelatihan atau training yang sesuai.
Nah, untuk selanjutnya ada langkah-langkah dalam perencanaan karir ya anak-anak. Yang pertama ada individu harus mengenali bakat. Perencanaan karir dapat dimulai dengan analisis bakat atau kemampuan yang tidak berkembang dan bakat atau kemampuan yang dialami. Nah, dengan adanya analisis ini, individu akan memiliki kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan mental dan fisiknya, sehingga pemahaman yang dimilikinya memungkinkan untuk menjadi dasar dalam meramalkan sukses yang akan dicapai dalam karirnya kelak. Yang kedua, individu perlu memperhatikan minat. Nah, minat perlu diperhatikan di dalam perencanaan karir. Individu yang mampu mengidentifikasi karir yang diminatinya cenderung memiliki perencanaan karir yang matang. Ketiga, individu perlu memperhatikan nilai-nilai. Maksudnya, yaitu individu akan mengalami kepuasan bila karir yang dijalaninya sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Oleh karena itu, individu harusnya mengidentifikasi nilai-nilai yang dianutnya dalam kaitannya dengan karir tentu yang akan dipilihnya. Keempat, ada individu perlu memperhatikan kepribadiannya. Kenapa sih, Bu? Harus memperhatikan kepribadiannya? Tentu sangat diperlukan karena penting ya kepribadian itu. Nah, kesesuaian antara kepribadian dan karir yang dipilihnya merupakan suatu hal yang penting dalam merencanakan karir. Kesesuaian ini penting karena kepribadian dapat membantu perbedaan antara kesuksesan yang dicapai dalam karir oleh individu yang satu dengan individu yang lainnya. Yang kelima, individu perlu memperhatikan kesempatan karir. Tidak semua kesempatan karir sesuai dengan potensi individu. Individu seharusnya belajar mengenal pekerjaan yang potensial sesuai dengan kemampuannya. Dalam perencanaan karir, individu dapat menyesuaikan dan mengembangkan kesempatan karir yang sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu anak-anak. Yang keenam, individu perlu memperhatikan penampilan karir. Loh Bu, kenapa harus memperhatikan penampilan karir? Kan baru rencana. Oke, begini ya anak-anak. Penampilan diri individu seharusnya konsisten dengan perilaku dan harapan dalam karir. Pemahaman tentang standar atau kriteria karir akan membantu individu mempertahankan pekerjaannya. Yang kedelapan, individu perlu memperhatikan gaya hidupnya. Nah, keberhasilan dalam perencanaan karir tergantung pada cara individu mengintegrasikan gaya hidupnya dengan pilihan karir yang terbuka baginya. Baik anak-anak, selanjutnya ada aspek-aspek perencanaan karir. Pertama, pengetahuan dan pemahaman diri sendiri, yaitu pengetahuan dan pemahaman akan bakat, minat, kepribadian, potensi, prestasi akademik, ambisi, keterbatasan, dan sumber-sumber yang dimiliki. Oke, yang kedua, pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu pengetahuan akan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk sukses dalam suatu pekerjaan. Keuntungan dan kerugian, kompensasi, kesempatan, dan prospek kerja di berbagai bidang dalam dunia kerja. Yang ketiga, penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu kemampuan untuk membuat suatu penalaran realistis dalam merencanakan atau memilih bidang kerja. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Nah, di sini ada 3 faktor ya anak-anak. Pertama, kemampuan.
yaitu kepercayaan diri terkait dengan bakat yang menonjol di suatu bidang usaha kognitif, bidang keterampilan, atau bidang kesenian. Nah, sekali terbentuk, suatu kemampuan dapat menjadi bekal yang memungkinkan untuk memasuki berbagai bidang pekerjaan atau saat memasuki jenjang perguruan tinggi pada suatu bidang tertentu. Jadi, seseorang yang memiliki kemampuan atau bakat yang menonjol biasanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi dalam mengaktualisasikan dirinya. Yang kedua itu minat. Minat itu kecenderungan yang akan menetap kepada seseorang untuk merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senang bergaul dan bergabung dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang tersebut. Nah, jadi biasanya seseorang yang sudah mempunyai minat, mereka akan senantiasa menginginkan bergabung apabila dalam bidang yang diinginkan, seperti itu. Teknik perencanaan karir. Nah, dalam perencanaan karir, individu perlu memahami dan meningkatkan kesadaran diri, kesadaran pendidikan, kesadaran karir, dan perencanaan serta pengambilan keputusan karir. Nah, teknik-tekniknya yaitu 1. Peningkatan kesadaran diri. Peningkatan kesadaran diri sangat erat dengan pemahaman bahwa setiap manusia merupakan unik dan memiliki perbedaan bakat, minat, nilai, dan sifat kepribadian. Nah, teknik yang kedua, peningkatan kesadaran pendidikan. Di mana peningkatan kesadaran pendidikan ini, individu perlu memahami kesempatan pendidikan dan kaitannya dengan dunia kerja. Jadi, teknik yang dapat digunakan berupa peningkatan program terkomputerisasi, bimbingan kelompok dengan materi perencanaan karir, lalu penggunaan inventory, kesadaran pendidikan, dan juga permainan yang melibatkan hobi dan rekreasi. Peningkatan kesadaran karir. Di sini konselor memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran karir di setiap tingkat pendidikan. Salah satunya meningkatkan kesadaran tentang pengetahuan dunia kerja. Nah, jadi di sini guru BK atau konselor berperan penting dalam meningkatkan kesadaran karir siswa di setiap tingkat pendidikan. Baik anak-anak, sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.